di rumah pedang Marquis, Komando Bashol, Provinsi Tianyan di Dinasti Tianzong. Meng Er, pedangmu bisa lebih cepat dan lebih kuat. Bagus, waktu itu lebih baik. Jian Mang Er, seorang gadis muda cantik yang mengenakan pakaian putih salju, sedang berlatih ilmu pedang dengan rajin di halaman. Kecepatan pedangnya cepat. Pria yang berdiri di sampingnya dan memberikan nasihatnya adalah seorang anak muda mengenakan pakaian hitam bernama Jian Wushuang. Dilihat dari penampilan mereka, keduanya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi Jian Wushuang sudah bisa menunjukkan kekurangannya satu persatu dengan tatapan perseptifnya. Setelah menyelesaikan sword art lengkap, Jian Mang Er berdiri, menyarungkan pedangnya. Dia tersenyum dan pergi ke Jian Wushuang. Bro Wushuang, apa pendapat Anda tentang ilmu pedang saya? Tanya Jian Mang Er. Aurora Sword Art membutuhkan kecepatan tinggi. Jika seseorang bisa menyelesaikan seluruh seni pedang dalam waktu 40 napas, mereka akan berada di level mendalam. Anda baru saja menyelesaikannya dalam waktu 38 napas. Itu cukup bagus, kata Jian Wushuang. Terima kasih atas bantuan Anda. Tanpamu saya tidak bisa mencapai level mendalam dalam waktu singkat 2 bulan ini, kata Jian Mang Er. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tahu bahwa instruksinya adalah bagian dari itu, tetapi yang lebih penting adalah bahwa Jian Mang Er sendiri memiliki bakat besar dalam pedang. Di Sword Marquis Mansion, di mana kebanyakan orang memperhatikan untuk berlatih ilmu pedang. Mungkin Jian Mang Er adalah orang dengan bakat tertinggi dalam ilmu pedang, selain dari dirinya sendiri. Bro Wushuang, berapa lama yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan seni pedang Aurora? Dalam 30 napas, tanya Jian Mang Er. Dalam 30 napas, Jian Wushuang tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Siapapun yang menyelesaikan set Aurora Sword Arts dalam waktu 30 napas akan mencapai level mendalam. Namun, dia bisa menyelesaikan seluruh set dalam 23 napas waktu jika dia keluar semua. Itu berarti bahwa dia telah mencapai ketinggian yang hebat sejak dulu. Dengan bakat Anda dalam ilmu pedang, Anda harus menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 30 napas, kecuali. Jian Mang Er memandang Jian Wushuang dengan ragu-ragu dan sedih di matanya. Jian Wushuang tentu tahu apa yang disiratkannya. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan segera menjadi prajurit." Benar kau? Jian Mang Er ragu-ragu. Lagi pula, dia mengatakan itu 4 tahun lalu. Jian Wushuang adalah murid utama dari Sword Marquis Mansion. Ayahnya adalah Sword Pavilion Master, dan dia telah diakui sebagai yang paling kuat di Sword Marquis Mansion. Jian Wushuang tumbuh di bawah kultivasi dan instruksi ayahnya. Berkat ayahnya, dia terlahir di posisi yang terkemuka dan benar-benar salah satu murid generasi muda terbaik di Sword Marquis Mansion. Namun, semua itu sangat berubah 4 tahun lalu ketika dia berusia 12 tahun. Selama tahun itu, ayahnya pergi untuk bepergian. Tetapi setelah itu, dia belum terdengar dari dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Nasib sial tidak pernah datang sendiri. Itu juga pada tahun itu, ketika dia seharusnya mulai menumbuhkan kekuatan spiritual yang penting baginya untuk menjadi seorang prajurit. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menumbuhkan kekuatan spiritual, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Gagal menumbuhkan kekuatan spiritual adalah mimpi buruk bagi prajurit. Segalanya berjalan seperti yang dia harapkan. Manik-manik batu abu-abu di tubuhnya mencapai batas pamungkasnya. Sementara semakin banyak energi roh diserap. Manik-manik batu abu-abu tiba-tiba berputar di tubuhnya dan rotasi semakin cepat dan lebih cepat. Sementara itu semakin kecil. Tanpa diduga, manik-manik batu abu-abu yang telah ada di tubuh Jian Wushuang untuk waktu yang lama benar-benar lenyap dengan gemetar. Itu hilang. Manik itu menghilang. Bukan? Semburan sukacita besar datang ke mata Jian Wushuang selama 1 detik. Tetapi saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Gelombang informasi mengalir ke pikirannya. Keterampilan penciptaan surgawi. Bentuk seni bela diri tertinggi dengan teknik penciptaan dari surga dan bumi. Keterampilan penciptaan surgawi. Bentuk seni bela diri tertinggi dengan teknik penciptaan dari surga dan bumi.
Jian Wushuang membuka matanya dan mereka penuh keheranan. Metode kultivasi? Apakah ada satu lagi metode kultivasi yang muncul di pikiran saya? Jian Wushuang pada awalnya terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia memahami bahwa metode kultivasi berhubungan dengan manik-manik batu abu-abu. Jian Wushuang bukan orang asing dalam metode kultivasi. Di rumah pedang Marquis, murid yang memadatkan kekuatan spiritual dapat memilih metode budidaya yang sesuai di paviliun budidaya sendiri. Meskipun ada ribuan metode kultivasi di dunia ini, dia belum pernah mendengar tentang metode kultivasi yang berani menyebut dirinya setelah berkultivasi dari surga dan bumi seperti skill penciptaan surgawi. Manik batu abu-abu tersembunyi di dalam diri saya selama ini dan menyerap semua kekuatan spiritual yang saya kondensasi selama 4 tahun. Sangat istimewa bahwa manik itu menghilang dan meninggalkan metode kultivasi untuk saya. Ini pasti luar biasa. Jian Wushuang dengan hati-hati melihat melalui skill penciptaan surgawi sekaligus. Jalur seni bela diri adalah perjuangan melawan nasib untuk memungkinkan penciptaan dengan kekuatan langit dan bumi. Keterampilan penciptaan surgawi dibagi menjadi banyak alam, termasuk 9 surga dari jalan surgawi. Laut spiritual tertinggi, alam inti emas tertinggi, pemutusan yin-yang, guru mulia, terbang ke surga ke-9, dan seterusnya. Setiap dunia menentang surga dan konvensi saat ini, menggunakan seni bela diri berdasarkan skill penciptaan surgawi, menyeratkan menentang surga. Setiap langkah di luar kebiasaan, siapapun yang menentang surga adalah musuh alam, yang juga dikenal sebagai penggarap yang menantang. Itu beberapa kata sederhana, tetapi mereka membuat Jian Wushuang membeku. Berkultivasi untuk menentang surga, kultivasi devian. Pikirnya, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun itu hanya pengantar singkat dengan beberapa kata sederhana, dia masih bisa melihat perbedaan luar biasa dari metode kultivasi ini. Dalam pemahaman Jian Wushuang, untuk prajurit pada umumnya, jalan seni bela diri dimulai dengan jalan roh. 7 langkah jalan roh, mengubah laut spiritual, formasi alam inti emas, alam void yin yang, dan kemudian alam transendensi surgawi yang legendaris semuanya adalah alam seni bela diri yang dikenal oleh Jian Wushuang. Namun, langkah-langkah untuk menumbuhkan skill, penciptaan surgawi, dan setiap ranahnya sangat berbeda dari apa yang ia ketahui. Pada awalnya, satu adalah 7 langkah dari jalan roh, sedangkan yang lain adalah 9 surga dari jalan surgawi. Satu hanya memiliki 7 level, tetapi yang lain memiliki 9 level penuh. Ini benar-benar bertentangan dengan penanaman konvensi. Pembagian alamnya melanggar tata tertib dan konvensi alami. Jadi tidak heran jika orang yang mengolah metode kultivasi ini ditakdirkan untuk menentang surga. Ini adalah metode kultivasi menentang surga nyata. Mengolah metode ini berarti melawan tatanan alam, budidaya yang menyimpan. Jian Wushuang berjongkok di tempat tidur. Tetapi saat ini suasana hatinya sangat kompleks. Jian Wushuang terkejut dan takut. Tetapi kegembiraan di hatinya sulit disembunyikan. Metode kultivasi yang menentang surga bersembunyi di dalam manik batu kelabu, itu, tetapi di masa depan, aku akan menjadi sekuat ayahku. Aku akan menjadi prajurit teratas di Sword Marquis Mansion, dengan triple kill sword di tangan, dan bertanggung jawab atas Sword Pavilion. Dia memiliki antisipasi di dalam hatinya. Ayahnya tidak terdengar sejak 4 tahun lalu. Setelah itu, dia membuat keputusan. Dia berharap suatu hari dia akan menjadi cukup kuat untuk menggantikan posisi ayahnya dan mengambil alih paviliun pedang. Ini adalah harapan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak bisa menyingkat kekuatan spiritual sebelumnya. Jadi dia jauh dari mimpi ini. Tapi sekarang itu sama sekali berbeda. Pernahkah Anda mendengar berita bahwa barusan Jian Lan, penatua merah martial hall, menyatukan seluruh aula untuk mengajukan permintaan kepada Master Mansion untuk mencalonkan putrinya, Jian Meng-er, sebagai Sword Pavilion Master, dan untuk bertanggung jawab atas Sword Pavilion. Jian Wushuang berhenti sekaligus. Apakah benar bahwa Paman Lan, dalam aliansi dengan Red Martial Hall, meminta Mansion Master untuk menjadikan
Meng Er menjadi Sword Pavilion Master, sehingga dia dapat mengambil alih Sword Pavilion. Apakah ini lelucon? Jian Wushuang tertawa dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, selama 4 tahun ini, dia tinggal bersama Jian Mang Er hampir setiap hari. Dan Jian Lan selalu baik dan merawatnya. Akibatnya, mereka rukun satu sama lain. Jian Wushuang bahkan memperlakukan mereka seperti keluarganya. Tidak menyimpan rahasia dari mereka. Keinginan terbesarnya yang bertanggung jawab atas Sword Pavilion telah diketahui oleh mereka, baik Jian Lan maupun Jian Meng Er. Selain itu, sudah menjadi tradisi bahwa Sword Pavilion Master hanya dapat dipilih dari Sword Pavilion. Dan Jian Meng Er, seperti ayahnya, berkomitmen untuk Red Martial Hall di Sword Marquis Mansion, Sword Pavilion, dan Red Martial Hall milik dua faksi yang berbeda, yang bersaing untuk dominasi. Sword Marquis Mansion, pada hari-hari awalnya, berkonsentrasi pada penelitian intensif dalam ilmu pedang, yang dapat disimpulkan dari nama keluarga, Jia, dari masing-masing klan. Namun, dengan kemakmuran dan perkembangannya yang bertahap, junior dari kediaman Marquis juga bercabang menjadi senjata lain. Ini terutama jika mereka lebih berbakat di dalam mereka daripada dalam ilmu pedang. Pedan, dengan tampilan kemahiran yang luar biasa di tingkat mendalam. Permisi, bagaimana mungkin? Bagaimana dia belajar seni pedang ini? Semua orang yang hadir terkejut. Jian Wushuang, bagaimanapun, berdiri di sana sepanjang waktu, tercengang. 18 kelas seni pedang dari Pavilion Pedang. Wushuang dengan tak percaya. Meskipun dia telah bersama Jian Meng Er setiap hari selama 4 tahun, dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Jian Wushuang tidak terlalu memikirkan hal itu. Berpikir bahwa Jian Meng Er sama dengan murid-murid lain di rumah Marquis, yang paling banyak berada di langkah kelima atau keenam dari jalan road. Dia tidak pernah membayangkan dia bisa mencapai alam laut spiritual, apalagi alam laut spiritual yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang gadis semuda 16 tahun masuk ke alam laut spiritual yang mendalam? Itu belum pernah terjadi di Sword Marquis Mansion. Selama ratusan tahun terakhir, Jian Meng Er, jenius seperti itu dengan bakat super belum pernah muncul sebelumnya. Dalam ratusan tahun sejarah, Sword Marquis Mansion, dia sangat bagus di Einstein, First Class World Arts of Sword Pavilion, sehingga dia bisa bertahan 20 gerakan dari 4 penatua agung dari Sword Pavilion. Akibatnya, Mansion Master memberikan persetujuan insta kepada Jian Meng Er bahwa dia bisa mengambil alih Sword Pavilion, menjadikannya Master Pedang Pavilion. Dalam 2 bulan, akan ada pertempuran Marquis Token tahunan di Sword Pavilion Mansion. Saat itulah Jian Meng Er dapat membuktikan kekuatannya yang menakjubkan di hadapan para ahli yang kuat di Bashui Commandery. Kemudian, dengan semua orang bersaksi, dia akan dianugerahi gelar Master Pedang Pavilion. Luar biasa. Sungguh menakjubkan bahwa seorang gadis berusia 16 tahun telah mencapai alam laut spiritual mendalam. Itu memenangkan seru semua orang kecuali Jian Wushuang, yang berdiri di samping dan menjadi pucat mendengar berita ini. Apakah Meng Er benar-benar mencapai alam laut spiritual yang mendalam? Akankah dia benar-benar mengambil alih sebagai Sword Pavilion Master dalam 2 bulan? Tidak, tidak mungkin. Saya tidak percaya itu. Mengepalkan tangannya, Jian Wushuang bergegas ke halaman tempat tinggalnya seolah-olah dia sudah gila. Hatinya berantakan. Itu tidak benar. Dia tidak percaya itu benar. Sudah diketahui semua bahwa pavilion pedang milik murid-murid mereka. Dan karena ayahnya adalah Master Pavilion Pedang, dia adalah satu-satunya pewaris. Dia ingat bahwa ayahnya telah memberitahunya bahwa hanya murid dari Sword Pavilion yang bisa mengambil alih. Dan itu adalah mimpinya seumur hidup. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain mencuri dan menghancurkan mimpinya? Jian Wushuang datang ke halaman, di mana dia telah berlatih ilmu pedang dengan Jian Meng Er setiap hari. Biasanya, Jian Meng Er sudah menunggu di sini. Tapi hari ini, setelah Jian Wushuang tiba di halaman, dia tidak melihatnya di tempat biasa mereka. Hanya ada Jian Lan, mengenakan jubah hitam. Dia berdiri dengan tangan di belakang dan menunggunya dengan tenang.
Jian Wushuang punya firasat buruk. Paman Lan, Jian Wushuang memanggilnya seperti biasa. Anda di sini. Jian Lan berbalik. Wajahnya yang lembut dan biasa berubah sepenuhnya menjadi wajah yang dingin dan jauh. Kamu pasti sudah mendengar semuanya. Hari ini, Master Mansion menunjuk Mang Er sebagai Master Pavilion Pedang yang baru. Setelah pertempuran Marquis Token, upacara suksesi akan diselenggarakan. Ngomong-ngomong, Token yang mewakili status Sword Pavilion Master saat ini bersamamu. Jian Wushuang terkejut. Token yang mewakili Sword Pavilion Master adalah pedang paling kuat di Sword Marquis Mansion. Triple Kill Sword. Itu telah dibawa kembali oleh seorang pria. Dipercaya oleh ayahnya tidak lama setelah dia menghilang. Dalam 4 tahun terakhir, pedang itu selalu disimpan olehnya. Itu adalah pedang panjang di punggungnya. Serahkan, kata Jian Lan. Tubuh dan hati Jian Wushuang bergetar. Melihat Jian Lan, dia menggertakkan giginya marah dan berkata dengan suara rendah, "Saya ingin melihat Meng Er." Meng Er, status apa yang dia miliki? Anda pikir Anda bisa bertemu dengan siapapun yang Anda inginkan? Kata Jian Lan sambil mencibir. Kecuali saya melihatnya, saya tidak akan menyerahkannya. Kata Jian Wushuang menantang. Bahkan pada saat ini, dia masih memiliki harapan jauh di dalam hatinya bahwa semua ini adalah ide Jian Lan dan bahwa Jian Meng Er dipaksa ke dalamnya. Berani sekali kamu, teriak Jian Lan. Dia mulai marah. Ayah. Seorang gadis cantik berpakaian putih keluar dari rumah perlahan. Jian Meng Er. Meng Er. Jian Wushuang berbalik dengan bersemangat ke arahnya. Pandangan sekilas itu menghancurkan harapan terakhirnya. Dia memperhatikan bahwa mata Jian Meng Er dingin dan kejam. Jian Wushuang tiba-tiba menyadari bahwa Jian Meng Er tidak dipaksa. Kamu telah berbohong padaku? Jian Wushuang bertanya, menatapnya. Berbohong padamu? Tidak. Jian Meng Er menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Meskipun kamu mengajariku ilmu pedang seperti yang aku minta, aku tidak pernah memaksamu. Itu kesepakatan. Anda menginstruksikan saya, dan saya menemani Anda selama 4 tahun. Itu adil. Hanya kesepakatan? Jian Wushuang bertanya lagi dengan senyum lemak. Kamu harus tahu bahwa pedang pembunuh 3 kali dikembalikan oleh seorang pria yang dipercaya oleh ayahku. Mungkin itu satu-satunya petunjuk untuk menemukannya. Aku tahu. Jian Meng Er mengangguk. Kamu juga tahu bahwa harapan terbesarku dalam hidup adalah untuk menggantikan ayahku dan mengambil alih Sword Pavilion dengan Triple Kill Sword di tangan suatu hari, bukan? Jian Wushuang terus bertanya. Iya nih. Jian Meng Er mengangguk lagi. Namun, itu hanya mimpi bagi Anda. Itu tidak akan pernah terwujud. Bagaimanapun, Anda adalah sampan yang tidak mampu menumbuhkan kekuatan spiritual. Ahli membuktikan diri dengan kekuatan. Jadi, Jian Wushuang berkata dengan suara dingin. Dia menarik Triple Kill Sword dari punggungnya, mengangkatnya. Shua. Tepi pedang yang tajam menggaruk luka berdarah di telapak tangan Jian Wushuang. Rasa sakit yang membakar menembus tangannya saat dia mengepalkan tinjunya yang berdarah. Nyeri seperti itu, dia menatap Jian Meng Er dan berkata, dalam 2 bulan, selama pertempuran Sword Marquis Token, hari ketika kamu akan berhasil posisi Sword Pavilion Master di depan umum, aku akan menantang kamu. Aku bersumpah akan membuat kalian semua tahu bahwa Sword Pavilion selamanya milik Sword Pavilion. Itu milik ayah saya, milik saya. Tidak mungkin orang lain memiliki andil di dalamnya. Aku akan membunuh semua orang yang mencoba melanggar batas. Darah mengalir sepanjang lengannya perlahan dan menetes ke tanah. Kata-katanya terdengar nyaring dan kuat. Adapun pedang Triple Kill, melihat pedang di tangannya, Jian Wushuang mencibir dan berkata, kamu menginginkannya? Anda di sini. Jian Wushuang melemparkan Triple Kill Sword ke arah Jian Meng Er. Lalu dia berbalik dan langsung keluar. Pada saat itu, sebelum dia meninggalkan halaman, Jian Wushuang berhenti dan berkata dengan dingin, aku akan melihatmu dalam 2 bulan. Mengenakan kerutan sedikit dan melihat kepergian Jian Wushuang dan kesepian kembali dengan takjub. Jian Meng Er tiba-tiba merasa bahwa Triple Kill Sword di tangannya sangat berat. Sampah yang bahkan tidak bisa memadatkan. Kekuatan spiritual ingin menantang Anda dalam 2 bulan. Dia pasti bercanda.
akan lebih baik baginya untuk menjadi warrior sejati dalam waktu 2 bulan. Berdiri di dekatnya Jian Lan tertawa jijik. Mendengar ini, Jian Meng-er mengendurkan alisnya yang berkerut. Betul sekali, dia masih sampah yang tidak bisa menyingkat kekuatan spiritual. Beraninya dia bertarung denganku dalam 2 bulan? Ini adalah lelucon mutlak. Jian Wushuang kembali ke halamannya sendirian dan mengunci dirinya di dalam. Jian Meng-er. Hah, hah. Jian Wushuang menertawakan dirinya sendiri. Dia memikirkan 4 tahun yang dia habiskan bersamanya. Waktu mereka bersama-sama telah menciptakan kenangan indah baginya. Tetapi sekarang semua kenangan ini telah menjadi duri tajam yang menyebabkannya sangat kesakitan. Lemah. Ya, dia benar. Pada akhirnya, kekuatanku terlalu lemah. Jika saya lebih kuat dan lebih kuat dari Jian Meng-er, maka dia tidak akan pernah berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan saya. Dengan kekuatan itu, tidak ada harapan baginya untuk mengambil alih Sword Pavilion. Kekuatan. Mata Jian Wushuang dingin. Tidak ada yang tahu perubahan mental radikal. Apa yang telah dia lalui hanya dalam 1 hari. Tidak ada orang luar yang bisa menyentuh Sword Pavilion bahkan untuk 1 hari. Dalam 2 bulan, saya harus mengalahkan Jian Meng-er dengan cara yang adil sebelum dia secara resmi berhasil ke posisi Sword Pavilion Master. 2 bulan, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Mungkin bagi orang lain, tidak mungkin untuk menumbuhkan dari mengkondensasi kekuatan spiritual ke tingkat Jian Meng-er, alam laut spiritual mendalam. Tetapi Jian Wushuang berbeda. Setelah semua, ia telah mengembangkan keterampilan penciptaan surgawi. Surga menentang seni bela diri. Dan karena itu adalah metode kultivasi yang menentang surga. Dia harusnya bisa berkultivasi untuk menentang tatanan alam. Sword Marquis Mansion terletak di Prefektur Bashui, Provinsi Tianyan dari dinasti Tianzong. Itu adalah salah satu kekuatan utama di Prefektur Bashui dan berfokus secara eksklusif pada prinsip pedang. Ada 2 faksi di Sword Marquis Mansion, Sword Pavilion, dan Red Martial Hang. Kedua faksi ini telah bertarung baik secara terang-terangan dan diam-diam. Tetapi Sword Pavilion selalu menang. Namun, ketika Jian Nantiang, Master Pavilion Pedang, menghilang 4 tahun lalu, Pavilion Pedang kehilangan tulang punggungnya. Kekuatan keseluruhannya mengalami penurunan yang sangat buruk. Dan begitu pula dengan hak bicaranya. Pavilion Pedang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Red Martial Hang. Itu kemarin bahwa posisi Master Pavilion Pedang telah diambil oleh Jian Meng-er dari Red Martial Hang. Pavilion Pedang mengenakan pakaian putih dan dengan pedang panjang yang umum di punggungnya. Jian Wushuang berjalan ke pintu Sword Pavilion. Melihat 2 kata Pavilion Pedang di atas, suasana hatinya sangat kompleks. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke Sword Pavilion. Ketika Jian Wushuang muncul di Sword Pavilion, banyak murid yang telah berlatih ilmu pedang tidak bisa menahan diri untuk menatapnya. Apakah itu Jian Wushuang? Ya, itu dia. Dia adalah pengkhianat. Dia mengajar banyak seni pedang kelas 1 dari Pavilion Pedang kita kepada seseorang dari Aula Martial Merah. Beraninya dia datang ke sini. Pavilion Pedang. Hanya murid dari Sword Pavilion yang bisa mengambil alih itu. Jian Wushuang berkata dengan tegas. Penatua Hong terkejut sesaat, dan kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di lubuk hatinya, dia sangat enggan untuk membiarkan Jian Meng-er mengambil alih Sword Pavilion. Tapi sekarang hal-hal ini telah terjadi. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Penatua Hong, saya ingin masuk ke dalam ruang kultivasi tingkat manusia, kata Jian Wushuang tiba-tiba dengan nada serius. Ruang kultivasi tingkat manusia. Penatua Hong terkejut. Ruang kultivasi tingkat manusia adalah ruang rahasia, eksklusif untuk penanaman di Pavilion Pedang. Selain ruang kultivasi tingkat manusia, ada ruang kultivasi tingkat bumi dan ruang kultivasi tingkat surga. 3 ruang budidaya. Ini dapat membantu mempromosikan budidaya, tetapi mereka juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa murid datang ke sini untuk mengolahnya secara teratur. Namun, Jian Wushuang bahkan belum memadatkan kekuatan spiritual.
Apa yang bisa dia lakukan di ruang kultivasi tingkat manusia? Meskipun Penatua Hong bingung, dia mengangguk dan berkata, "Ikut aku." Segera, Penatua Hong membawa Jian Wushuan ke sebuah kamar rahasia. "Tuan Muda Pavilion, Anda datang ke ruang tanam ini untuk berkultivasi 4 tahun lalu, dan Anda akrab dengan lingkungan di dalamnya. Jangan memaksakan diri. Jika Anda tidak dapat melanjutkan, Anda harus keluar sesegera mungkin." Penatua Hong memperingatkannya dengan sabar. "Aku tahu." Jian Wushuang mengangguk dan kemudian melangkah ke ruang rahasia. Tidak ada hiasan di ruang rahasia yang sederhana ini. Ketika Jian Wushuang memasuki ruang rahasia, dia merasakan kekuatan mengerikan bergegas ke arahnya dan menindasnya. Dia merasa seperti terperosok ke dalam lumpur dan sangat sulit untuk membuat gerakan atau gerakan apapun. Kekuatan ini adalah tekanan unik dari ruang budidaya tingkat manusia. Itu tirani. Di bawah kekuatan ini, setiap gerakan di ruang rahasia menjadi sangat sulit. Bahkan jika seseorang ingin berdiri, dia harus mengandalkan kekuatan spiritual untuk menolaknya. Dengan cara ini, kecepatan konsumsi daya spiritual akan sangat mengkhawatirkan. Secara umum, jika seorang pejuang biasa dilangkah pertama dari jalur Earth hanya berdiri di ruang kultivasi tingkat manusia, kekuatan spiritualnya akan habis dalam tidak lebih dari 8 menit. Jika dia berlatih ilmu pedang di ruangan ini, kecepatan konsumsi kekuatan spiritual akan luar biasa. Biarkan aku mulai. Wajah Jian Wushuang tidak menunjukkan ekspresi, dan pedang panjang di punggungnya terhunus. Dentang, cahaya pedang melintas dengan perubahan kecepatan yang tidak terduga. Cahaya akan redup dan mencerahkan pada saat-saat acak. Terkadang seluruh energi difokuskan pada satu titik, sementara kadang-kadang dipisahkan dalam setiap sinar cahaya pedang. Ini adalah salah satu seni pedang kelas 1 Sword Marquis Mansion. Itu disebut Bright Moon Sword Art. Di ruang kultivasi tingkat manusia, Jian Wushuang mulai berlatih ilmu pedang, tetapi di bawah pengaruh gravitasi tirani, kekuatan spiritual dalam tubuhnya dikonsumsi pada kecepatan yang luar biasa. Dalam sesaat saja, sebelum dia bahkan berlatih seluruh Sword Moon Bright, dia menemukan kekuatan spiritualnya sudah habis. Tanpa ragu, Jian Wushuang segera menyarungkan pedang panjangnya dan berjalan dengan susah payah ke sudut di sisi kanan kamar rahasia ini. Ada hasak kekuningan-kekuningan. Itu dibuat untuk orang-orang untuk mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka tanpa gangguan dari gravitasi yang unik. Duduk di kaus kaki Katail, Jian Wushuang mulai menggunakan keterampilan penciptaan surgawi, dan aliran kekuatan spiritual datang kepadanya dari segala arah, bergabung dalam dantiannya, melalui 8 meridian tambahannya. Dengan kecepatan yang konyol, kedua dari jalan surgawi dalam 1 atau 2 hari. Aku butuh 4 tahun lebih lama daripada yang lain untuk menjadi warrior. Jadi aku harus bekerja lebih keras daripada orang biasa, sehingga aku tidak akan tertinggal lagi. Cahaya tajam meledak dari mata Jian Wushuang. Sejak saat itu, ia menjadi sepenuhnya tenggelam dalam berkultivasi di ruang kultivasi tingkat manusia. Siklus kultivasi dimulai dengan dia benar-benar melelahkan kekuatan spiritual dan berakhir setelah memulihkannya ke puncaknya. Setiap siklus membantunya meningkatkan kekuatan spiritualnya lebih jauh. Terlebih lagi, dia bisa menyelesaikan puluhan siklus kultivasi hampir setiap hari. Kecepatan kultivasi juga 10 kali lebih cepat dari warriors biasa, bahkan mungkin lebih. Merajalela, sialan. Kamu pikir aku perlu sampah seperti kamu untuk memberikannya padaku? Jian Wushuang tertawa dingin. Tanpa sepatah kata pun dia berjalan kembali ke Sword Pavilion. Sampar berhenti di sana. Jian Lin meraung. Jian Wushuang mengabaikannya dan terus berjalan. Beraninya kamu mengabaikanku? Jian Lin memarahi. Wajahnya berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan telapak tangan menghantam punggung Jian Wushuang. Melihat angin di belakang punggungnya, Jian Wushuang tiba-tiba berbalik dengan mata dingin. Tangan kanannya meninju dengan kuat dan penuh semangat saat kekuatan spiritual langsung meledak darinya. Minggir! Saat Jian Wushuang meraung, suara itu terdengar bersamaan dengan kekuatan lengannya. Tinju Jian Wushuang menabrak telapak tangan Jian Lin. Bang! Jian Wushuang terhuyung mundur beberapa langkah. Sementara Jian Lin juga terpaksa mengambil langkah mundur.
Meskipun dia didorong hanya satu langkah ke belakang, Jianlin benar-benar terkejut. Bagaimana bisa? Jianlin memelototi Jian Wushuang dengan mata melotot. Dia tidak berani memukul terlalu keras. Jadi telapak tangan itu tidak mengandung terlalu banyak kekuatan. Namun demikian, orang biasa tidak akan mampu menanggungnya dengan mudah. Sementara Jian Wushuang bahkan memaksanya untuk mundur. Langkah ketiga, dia mencapai setidaknya langkah ketiga dari jalan Ron, atau bahkan puncak langkah ketiga, kata Jianlin dengan ngeri. Di depan Sword Pavilion, selain Jian Wushuang dan Jianlin, ada banyak murid Sword Pavilion. Mereka semua melihat apa yang terjadi dan merasa bingung. Dia memaksa Jianlin kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Puncak langkah keenam dari jalan Ron. Jianlin berada di puncak langkah keenam dari jalan Ron. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tidak ada orang biasa yang bisa mengambilnya. Belum lagi Jianlin dipaksa kembali. Langkah ketiga, kultivasinya adalah pada langkah ketiga dari jalan Ron. Apakah Jian Wushua mengumpulkan kekuatan spiritual dan menjadi prajurit? Apakah kultivasinya pada langkah ketiga dari jalan Ron? Itu mengejutkan. Semua murid pavilion pedang kagum. Ada orang yang bisa berurusan dengan Anda di Sword Pavilion. Saya tidak berani. Jianlin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dengan keringat dingin jatuh langsung. Dia cukup banyak tahu bahwa, bahkan jika posisi Sword Pavilion telah menurun tajam di Sword Marquess Mansion, Four Great Elders of Sword Pavilion, yang semuanya berada di alam laut spiritual, adalah tulang punggung Mansion, terutama Penatua Hong. Kekuatannya benar-benar di posisi 3 teratas di Sword Marquess Mansion saat ini. Menghadapi pria yang begitu kuat, meskipun dia sombong, dia tidak berani bersikap kasar. Keluar dari sini sekarang, tegur Penatua Hong. Ia memiliki bakat hebat untuk berkultivasi. Bersama dengan dukungan sejumlah besar pin dari Sword Marquess Mansion. Yang paling penting adalah bahwa Master Pavilion menghabiskan 2 bulan itu di arena gladiator dan berpartisipasi dalam pertempuran dengan lawan hampir setiap hari. Hanya karena berjuang dengan hidup dan mati di arena, ia bisa berkembang begitu cepat. Namun, Master Pavilion hanya memiliki terobosan dari langkah kedua dari jalur Rohka, langkah keenam dari jalur Ron. Penatua Hong menatap Jian Wushuang, tapi itu tidak bisa menggoyahkannya dari keputusannya, bahkan sedikit pun. Tentu saja, dia mengerti apa yang Penatua Hong katakan. Butuh waktu 2 bulan bagi ayahnya untuk menerobos langkah kedua dari jalan Roh dan mencapai langkah keenam dari jalan Ron yang luar biasa. Namun, apa yang akan dia lakukan jauh lebih sulit. Jian Meng-er sudah berada di alam laut spiritual mendalam. Saya harus mencapai setidaknya tingkat surga ke-7 dari jalan surgawi. Kemudian berdasarkan skill penciptaan surgawi dan ilmu pedang saya, serta keterampilan rahasia pemakan jiwa, adalah mungkin bagi saya untuk mengalahkannya. Dan dari surga ketiga dari jalan surgawi ke surga ke-7 dari jalan surgawi adalah sama bahon. Mereka berdua perlu menembus 4 tingkat. Tetapi setidaknya 10 kali lebih sulit dari itu dari langkah kedua dari jalan Rom ke langkah keenam dari jalan Roh. Tapi aku seorang penggarap yang menantang. Setiap langkah yang saya ambil akan menjadi luar biasa dan bertentangan dengan tatanan alam. Orang lain tidak bisa melakukannya. Tapi bagiku, itu mungkin. Jian Wushuang telah mengambil keputusan. Matanya menjadi lebih bertekad. Melihat ini, Penatua Hong bertanya, apakah Anda benar-benar ingin mencoba? Tentu saja. Tapi aku tidak akan mencoba. Aku akan mengalahkannya dalam 2 bulan. Mata Jian Wushuang suram. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tetapi saya memiliki sesuatu yang mungkin dapat membantu Anda. Penatua Hong mengeluarkan kotak giok dari dadanya dan kemudian membukanya. Di dalam kotak giok ada 2 pil putih susu. Pil kultivasi Rom. Jian Wushuang terkejut sejenak tetapi segera menggelengkan kepalanya. Itu sepertinya tidak benar. Aromanya terlalu kuat. Itu tidak mungkin pil biasa. Mungkinkah itu pil kelas 1? Pil pemupukan roh diambil secara eksklusif oleh pejuang di alam jalur roh. Itu akan sangat membantu budidaya prajurit tingkat itu. Namun, ada 2 jenis pil pemupukan roh,
pil kelas 1 10 kali. Lebih jarang dan lebih efektif daripada pil biasa. Lebih jauh lagi, itu hampir tidak memiliki kenajisan, sehingga seorang prajurit dapat menggunakannya tanpa khawatir. Pil budidaya roh kelas 1 adalah harta yang sangat berharga. Bahkan ratusan pil biasa tidak dapat menandingi pil kelas 1 dalam nilai pasar. Ada banyak alkemis di ruang pemurnian pil dari rumah pedang Marquis, tetapi tidak ada yang berhasil menghasilkan pil kelas 1. Itu sebabnya tidak ada satupun di mansion. Jika memang benar-benar dibutuhkan, mansion hanya bisa membelinya dari Gladiator Arena. Jian Wushuang tidak mengharapkan Penatua Hong untuk memiliki satu pil pemupukan roh kelas 1, apalagi 2 kekalahan. Aku membayar harga yang cukup besar untuk membeli 2 pil Spirit Cultivating kelas 1 ini dari Gladiator Arena. Saya berencana menemukan murid yang baik dan memberinya pil ini. Saya tidak berpikir Sword Pavilion akan dilanda krisis besar sebelum saya bahkan bisa menemukannya. Jadi saya akan menyerahkan 2 pil ini kepada Anda, Tuan Muda. Saya berharap mereka akan bermanfaat bagi Anda. Penatua Hong berkata, tersenyum. Penatua Hong. Jian Wushuang memandang Penatua Hong, tetapi tidak mengulurkan tangannya untuk menerima pil. Pil kultivasi roh kelas 1 sangat ampuh. Seorang pejuang di alam jalur Ron biasanya membutuhkan 1 bulan untuk menyerap pil sepenuhnya. Dan sekarang Anda memiliki 2. Itu cukup waktu bagi Anda untuk sepenuhnya menyerap kedua pil ini. Saya percaya ini akan sangat membantu kultivasi Anda. Bawa saja mereka, kata Penatua Hong. Terima kasih banyak. Jian Wushuang menganggun, menerima kotak batu giok tanpa menunjukkan kepura-puraan. Penatua Hong, yakinlah Sword Pavilion tidak akan runtuh selagi aku masih hidup. Dalam 2 bulan, aku akan mengalahkan Jian Meng-er dari Raid Martial. Hal dengan benar sebelum semua orang di pertempuran Marquis Token. Aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa satu-satunya yang bisa menjadi Sword Pavilion Master adalah murid dari Sword Pavilion. Ketika dia selesai berbicara, Jian Wushuang berbalik dan melangkah ke kamar pembudidayaan sekali lagi. Hanya saja kali ini ia memasuki ruang budidaya tingkat bumi, salah satu dari 3 ruang budidaya besar di Pavilion Pedang. Penatua Hong tetap terpaku di tanah, memperhatikan saat Jian Wushuang berjalan ke ruang kultivasi. Temperamen Tuan Muda benar-benar mirip dengan temperamen Tuan. Keras kepala, Ianyi. Pavilion Master sama keras kepala. Tapi untuk mengalahkan Jian Meng-er hanya dalam 2 bulan. Itu tidak hanya sulit tetapi hampir mustahil. Penatua Hong menggelengkan kepalanya. Pada hari yang sama Jian Meng-er diangkat sebagai Sword Pavilion Master. Dia secara pribadi bertengkar dengannya. Dia menyadari dia memiliki kekuatan yang tidak biasa, meskipun usianya masih muda. Telah mencapai alam laut spiritual luar biasa sejak dulu. Hampir mustahil bagi seorang pejuang dengan alam laut spiritual mendalam yang biasa untuk melanjutkan pertarungan. Melawannya selama 20 gerakan. Namun Jian Meng-er berhasil. Saya benar-benar berharap Tuan Muda kita akan mengelola keajaiban dalam 2 bulan. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan bahwa dia telah meringkas kekuatan spiritual untuk menjadi seorang pejuang. Saya perlu memberitahu orang itu di Istana Naga Emas. Tekanan luar biasa dari ruang kultivasi tingkat bumi jauh lebih besar daripada ruang kultivasi tingkat manusia. Di dalam ruangan, kekuatan spiritual dalam tubuh Jian Wushuang dikonsumsi lebih cepat. Namun dia terus mempraktikkan ilmu pedang, halus dan cairannya dengan bayangannya, yang mencerminkan tindakannya. Ilmu pedang yang ia gunakan adalah Blue Cloud Sword Art, salah satu dari banyak seni misterius top dari Sword Pavilion. Hanya arena gladiator yang mampu memproduksinya secara massal di prefektur Bashui. Gumam Jian Wushuang pada dirinya sendiri. Arena gladiator adalah kamar dagang, raksasa, dan menikmati status tinggi di prefektur Bashui. Jika Sword Marquis Mansion membutuhkan bahan-bahan atau bahkan pil dalam jumlah besar, mereka pasti akan membeli barang-barang itu dari arena gladiator. Sementara itu, yang paling menarik perhatian orang tentang Gladiator Arena adalah duel dan pertarungan, hidup dan mati. Ayah Jian Wushuang, misalnya, mengalami banyak pertempuran di arena gladiator selama rentang waktu 2 bulan
dan membuat kemajuan besar pada waktu itu. Pil ini sangat mahal, sehingga saat ini di luar kemampuan saya. Jika itu masalahnya, saya hanya punya satu cara lain. Tidak peduli apa yang terjadi, saya harus mencobanya, kata Jian Wushuang dengan tegas, menatap satu-satunya pil budidaya kelas 1 yang tersisa di telapak tangannya. Kegilaan dan keinginan mewarnai ekspresinya. Duel. Alasan mengapa duel di arena gladiator menarik begitu banyak perhatian adalah adanya duel yang mengarah ke pertempuran dan pembantaian di antara para pejuang. Meskipun prefektur Bashui hanyalah salah satu dari 108 prefektur di Provinsi Tianyan, wilayahnya masih luas. The Sword Marquis Mansion secara publik diakui sebagai kekuatan terkuat di prefektur Bashui. Tapi ternyata ada kekuatan lain yang lebih kuat. Namun, kekuatan ini telah menjaga profil rendah dan tidak pernah terlibat dalam perkelahian. Dengan demikian, gelar kekuatan terkuat diberikan kepada Sword Marquis Mansion. Kekuatan transenden itu tidak lain adalah arena gladiator. Para bangsawan dinasti Tianzong dikatakan berada di belakang arena gladiator. Arena yang sebenarnya merupakan kekuatan terkuat, hadir di setiap provinsi dan wilayah dinasti Tianzong. Di prefektur Bashui, arena gladiator terletak di pusatnya. Seorang tokoh bertopeng mengenakan jubah putih dan membawa pedang panjang berjalan ke gladiator arena. Seorang petugas menyambutnya dan berkata, "Yang mulia, apa yang bisa kami lakukan untuk Anda?" "Saya ingin duel," jawab Jian Wushuang. "Duel?" Petugas itu mengangkat alisnya tanpa kejutan. Arena gladiator menjalankan berbagai acara. Di antaranya duet adalah acara yang paling umum. "Tolong beritahu saya nama Anda dan tingkat kultivasi," kata petugas itu. "Panggil aku Nan. Adapun tingkat kultivasi saya." Dengan gerakan pergelangan tangannya, pancaran kekuatan spiritual keluar dari Jian Wushuang. Langkah keempat dari jalan road, petugas itu tersenyum samar. Ada banyak prajurit yang datang untuk berduel di tempat ini. Prajurit di alam laut transformasi atau bahkan di alam inti emas telah berpartisipasi. Prajurit di tingkat Jian Wushuang terlalu umum. "Apa yang ingin kamu pertaruhkan, Tuan Nan?" tanya petugas itu. Ini Jian Wushuang mengeluarkan kotak kayu dan membukanya. Pil penanam spread. Petugas itu mengenali item itu sekilas, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Beberapa detik kemudian, ekspresinya segera berubah. "Ini adalah pil penumbuh roh kelas 1, Bapak. Nah, mari kita bicara di tempat lain. Ikuti saya," kata petugas itu, menurunkan suaranya. Jian Wushuang menyimpan kotak kayunya dan mengangguk. Dia mengikuti pelayan ke ruang rahasia, di mana pelayan lain sedang menunggu. Pelayan itu mengenakan jubah hitam, jelas memiliki status yang lebih tinggi di arena ini. "Bapak, nah, arena kami dioperasikan di setiap kota dinasti Tianzong dan aturan kami sudah terkenal. Saya yakin Anda juga menyadarinya," kata pelayan berjubah hitam, menatap Jian Wushuang. "Saya mengerti. Ketika Anda mengambil bagian dalam duel hidup atau mati, kemenangan dan hidup Anda adalah tanggung jawab Anda." Jian Wushuang mengangguk. "Kalau begitu, aku akan mengatur lawan yang cocok untukmu sesegera mungkin. Adapun pil budidaya roh kelas pertama, tolong serahkan padaku sekarang." Hamba berjubah hitam menatap Jian Wushuang. "Ya, Jian Wushuang sudah menyadari kriteria dan dia tidak ragu untuk menyerahkan pil. Bolehkah aku tahu berapa banyak pil pemupukan roh kelas 1 yang bisa aku dapatkan jika aku menang? Selalu 1 lawan 1 di arena kami. Jika Anda bertaruh 1 pil, maka secara alami Anda hanya akan memenangkan 1 pil. Tentu saja, Anda bisa terus berduel jika Anda yakin," kata pelayan berjubah hitam itu. Satu ke satu, Jian Wushuang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Itu terlalu lambat. Saya tidak punya waktu untuk berduel dengan cara ini. Apakah Anda memiliki duel spesial lainnya yang memungkinkan saya memenangkan lebih banyak pil pemupukan roh kelas 1 dalam sekali jalan?" "Duel spesial?" "Ya, benar." Hamba berjubah hitam mengangguk. "Jika Anda ingin memenangkan lebih banyak pil, hanya ada satu cara. Itulah tantangan melewatkan peringkat." Senyum pelayan tidak pernah goyang. Kemenangan dalam tantangan penghilangan peringkat membayar 10 kali lipat. Dengan kata lain,
Anda akan mendapatkan 10 pil jika menang. Tapi itu bukan tantangan yang mudah. 99% penantang kami tidak berhasil dan kebanyakan dari mereka akhirnya mati. Tantangan peringkat melompat-lompat. Ekspresi Jian Wuxuan menjadi gelap. Berada di surga keempat dari jalan surgawi. Ia perlu bertarung dengan prajurit di langkah kelima dari jalan Ron yang ingin berduel di arena. Meskipun saya hanya di surga keempat, keterampilan penciptaan surgawi saya lebih kuat dari teman-teman saya. Kekuatan spiritual saya juga cukup kuat untuk menyaingi prajurit biasa di langkah keempat dari jalan rock. Masih ada celah besar dibandingkan dengan langkah kelima. Tapi aku memiliki keuntungan. Dalam teknik seni bela diri, Jian Wushuang memiliki keyakinan mutlak pada ilmu pedang sendiri. Ilmu pedangku seharusnya cukup untuk mengimbangi kesenjangan dalam kekuatan spiritual. Selain itu, saya juga memiliki kartu trof saya. Mata Jian Wushuang berkilau setelah membuat keputusan. Baiklah, aku akan mengambil tantangan melompati pangkat. Silakan atur untuk saya. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah ungu longgar memasuki arena gladiator. Pengawas, salam supervisor. Setiap kali para pelayan melewati pria paruh baya itu, mereka memberi hormat dengan rendah hati. Apakah ada duel yang sangat menarik yang sedang terjadi? Pria itu bertanya pada hamba. Tuan, Anda datang tepat waktu. Kami akan memiliki duel seumur hidup dan kesepakatan yang unik. Segera, satu prajurit berada di alam kelima dari jalan Ron, tetapi yang lainnya berada di alam keempat. Terobosannya juga tampaknya sangat baru. Jawab pelayan itu. Tanpa memotong pangkat, pria berjubah ungu mengangkat alis dan mengangguk seolah-olah dia tertarik. Aku akan pergi dan memeriksanya. Sejumlah besar penonton berkerumun di sekitar arena batu biru di jantung tempat yang luas ini. Semua tertarik dengan tantangan skipping peringkat. Pria berjubah ungu itu menemukan tempat duduk di tengah kerumunan. Secara acak, menatap arena batu biru. Dengan begitu banyak penonton di sekitarnya, suasana di arena Boston adalah kuali kebisingan yang kacau. Kerumunan mengangkat kegemparan ketika mereka melihat seorang pria berkulit gelap dengan rambut berantakan melangkah ke arena. Setan tombak, setan tombak. Banyak penonton bersorak dan melolong memenuhi seluruh arena. Pria itu berdiri di arena dengan tombaknya yang panjang. Matanya yang seperti bel kuningan menyapu kerumunan. Dia tiba-tiba menyeringai, memperlihatkan serangkaian gigi putih dan ekspresi penuh dengan keganasan. Tombak setan dianggap ahli di arena gladiator. Dalam langkah kelima dari jalan Ron, dia telah membunuh dua pejuang tingkat yang sama. Dalam pertempuran hidup dan mati, menggunakan taktik yang sangat brutal. Karena penggunaan tombaknya yang sangat bagus, ia dijuluki seperti itu. Di sisi lain arena, Jian Wushuang bertopeng diam-diam berdiri dengan pedang panjangnya. Matanya yang terbuka terpaku pada lawannya yang brutal. Dengan tajam merasakan tekanan yang datang darinya, Jian Wushuang tampak muram. Dia tahu lawannya bukan hanya seorang prajurit di langkah kelima dari jalan Ron. Fakta bahwa dia bisa memenangkan dua-dua di arena gila ini berarti kekuatannya jauh lebih besar. Dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan tombak setan. Apalagi dalam pertempuran hidup dan mati, jika dia tidak harus. Tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, waktu tidak di sisinya. Identitas uniknya mudah diidentifikasi melalui seni. Pedangnya dari Sword Marquis Mansion. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam duel setelah duel di arena ini sama sekali. Itu hanya menyisakan satu pilihan. Mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil tantangan melompati pangkat dan mencoba dan memenangkan semua pil pemupukan roh kelas 1 yang dia butuhkan dalam sekali jalan. Aku belum pernah mendengar tentangmu, bocah bertopang. Ini mungkin pertama kalinya kamu bertarung di gladiator arena. Tapi kamu benar-benar sial bertemu denganku. Tombak iblis menatap dingin pada Jian Wushuang seolah-olah dia adalah predator yang menatap mangsanya. Ada segala macam orang di arena gladiator, termasuk mereka yang menutupi identitas mereka, seperti Jian Wushuang. Jadi tidak ada yang menemukannya di tempat. Cukup bicara. Ayo berjuang. Suara Jian Wushuang dingin. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kekuatan spiritualnya sudah naik. Langkah keempat dari jalan Ron, tombak iblis tertegua
dan wajahnya memerah. Karena marah, kamu berani meremehkan aku. Tombak iblis menganggap dirinya sangat tangguh. Setelah mengalahkan dua prajurit tingkat yang sama secara berurutan, tapi sekarang lawannya hanyalah seorang prajurit dari Langkah keempat dari Jalan Roth. Ketika dia mempertimbangkan ini, dia tiba-tiba mengamuk. Pergi ke neraka. Tombak panjangnya menembus udara seperti naga, menyebabkan ledakan sonik yang melengking dan muncul di depan Jian Wushuang di saat berikutnya. Tombak iblis juga telah menutup jarak 10 meter antara dia dan lawannya pada saat yang sama. Seberapa cepat? Jian Wushuang terkejut, tetapi tindakannya sendiri tidak lambat. Sus! Dia mengeluarkan pedang panjangnya dari sarungnya, langsung menghasilkan bayangan pedang yang terlalu cepat untuk ditangkap. Dia menggesek lawannya saat kekuatan spiritualnya meledak dan mendorong kekuatannya ke puncaknya. Dentang, pedang dan tombak berbenturan dengan suara dentang yang renyah. Jian Wushuang memutar pergelangan tangannya, mencondongkan pedang panjangnya ke depan. Dengan gerakan lompatan hantu, pedang itu melintasi tubuh tombak dan mengiris ke arah tangan iblis tombak. Seni pedang ini. Dalam keterkejutannya, penghinaan iblis tombak untuk lawannya lenyap sekaligus. Meskipun itu hanya gerakan pedang yang sederhana, dia menyadari bahwa Jian Wushuang memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Keluar. Dia bergemuruh, dengan paksa mengayunkan tangannya memegang tombak panjang. Kekuatan menakutkannya langsung memukul mundur serangan Jian Wushuang. Dia berbalik, ingin meluncurkan serangan balasan. Entah itu tombak atau sosokmu. Mereka terlalu canggung. Datang dan jadilah target saya. Suara Jian Wushuang datang ke telinganya, diikuti oleh bayangan pedang halusnya satu demi satu. Cepat, dia terlalu cepat. Itu sangat cepat, sehingga tampak mustahil untuk keluar dari seorang prajurit di langkah keempat dari Jalan Roth. Selain itu, permainan pedang Jian Wushuang juga terus terputus dan memberi spear. Devil tidak ada ruang untuk melawan. Pedang yang luar biasa, menakutkan. Ilmu pedang ini, keributan muncul di arena. Dengan seruan meningkat berturut-turut. Kerumunan menyadari bahwa pertempuran ini adalah tantangan peringkat. Melompat-lompat antara seorang prajurit dari alam keempat jalur Roth dan seorang prajurit dari Langkah kelima dari Jalan Roth. Biasanya, tidak ada kejutan untuk pertempuran seperti itu. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara langkah keempat dan langkah kelima. Namun, semua orang terkejut ketika keduanya mulai berkelahi. Iblis tombak yang berada di langkah kelima dari Jalan Roth sebenarnya benar-benar ditekan oleh prajurit bertopeng di langkah keempat dari Jalan Roth. Menarik, pria paruh baya berjubah ungu longgar tersenyum ketika dia melihat adegan itu berlangsung di arena. Prajurit bertopeng haruslah seorang pemuda, tapi dia benar-benar ahli pedang yang hebat. Mati nih tersebut idis, wajahnya berputar dengan kegasan. Pergi ke neraka. Niat membunuh melintas di mata Jian Wushuang. Suara mendesing. Bayangan pedang sedingin es melintas sebelum menghilang sekaligus. Bayangannya sangat cepat, tidak bisa dilukiskan. Marah cerah berhamburan ke udara. Senyum ganas tombak iblis tetap terukir di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Jika seseorang melihat dengan ama, seseorang dapat melihat luka pedang yang berbeda di bagian vital tenggorokannya. Tombak setan, seorang prajurit dari alam kelima dari Jalan Roth, yang telah memenangkan dua pertempuran hidup dan mati secara berurutan, terbunuh. Jian Wushuang berdiri di dekat mayat tombak iblis, terengah-engah. Panggilan yang sangat dekat. Mereka memang pejuang yang membantai di gladiator arena. Kegilaan terukir di tulang mereka. Dia benar-benar memilih untuk berjuang. Seumur hidup setelah ditekan oleh ilmu pedang saya tidak bisa menandingi kegilaannya. Untungnya, saya memiliki kartu trofei, atau itu akan menjadi kematian saya hari ini. Jian Wushuang menghela nafas. Di bawah arena, semua orang terkejut dan kaget. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menahan napas. Menonton arena dengan tak percaya. Tidak ada yang menduga tombak setan, seorang prajurit kuat yang telah memenangkan dua pertempuran berturut-turut, akan mati di tangan seorang prajurit di langkah keempat dari jalur Roth. Tantangan lompatan pangkat sebenarnya sukses. Di antara hadirin,
Pria paruh baya berjubah ungu akhirnya memiliki perubahan ekspresi. Sebelumnya dia tampak hanya tertarik, tetapi sekarang dia tampak muram. Seni pedang yang kamu gunakan sebelumnya, apakah itu seni pedang anonim?